Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya Govino dalam channel saya Go Tutorial. Dan kali ini kita akan membahas, teman-teman, bersama saya kita akan memperdalam tentang materi baru, yaitu tentang trigonometri dasar. Ya, dan trigonometri ini saya akan bagi juga menjadi beberapa bagian, dan ini adalah bagian yang pertama. Kita akan mengenal dulu tentang apa itu konsep trigonometri, terutama pada awalnya sendiri, yaitu pada segitiga siku-siku. Nah, mari teman-teman kita belajar bersama, dan semoga video ini boleh menjadi tutorial yang baik bagi kita semua. Nah, saya mulai dari ini, teman-teman. Jadi trigonometri itu dari konsep awal itu digambarkan dengan segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku itu salah satu sudutnya pasti 90 derajat. Nah, kalau di sini ada suatu sudut, ya, karena trigonometri pasti nanti berhubungan dengan nilai sudut itu. Ya. Nah, kalau ini disebut sebagai sudut, maka sisi yang ada di depannya dia ini adalah sisi depan. Sedangkan yang di dekatnya dia ini dinamakan dengan sisi samping. Dan ini pasti sisi miring, ya, teman-teman pasti sudah tahu. Nah, apa hubungannya dengan trigonometri yang kita pasti sudah sedikit banyak tahu? Trigonometri itu biasanya berkaitan dengan sinus, kosinus, tangen atau sin kostan. Nah, intinya penjabarannya seperti ini, teman-teman. Jadi yang namanya sin theta atau sudutnya ini itu boleh dirumuskan sebagai demi depan per miring, atau kalau di sini depannya adalah sisi BC, miringnya adalah sisi AC, maka sin itu dirumuskan sebagai BC per AC. Nah, lalu apa yang disebut dengan cos? Cos itu bisa disingkat sebagai sami, samping miring. Sampingnya adalah AB, miringnya adalah AC. Sedangkan tangen itu bisa disingkat sebagai desa. Nah, desa itu adalah depan BC, sampingnya adalah AB. Jadi BC dibagi AB. Nah, tapi pengertian dasar sekali kita dikenalkan bahwa tangen itu sebenarnya juga dicari dari sinus dibagi kosinus, seperti itu, ya. Nah, lalu selain tiga ini ternyata ada tiga lagi pelengkapnya. Nah, ini yang nanti kita kenal dengan nama kosekan, sekan, dan kotangen, ya, kotangen. Nah, kosekan itu adalah kebalikan dari sinus, ya, sehingga kalau sinus itu depan per miring, maka kosekan adalah miring per depan, sehingga kita bisa cari sebagai AC per BC. Sedangkan sekan itu adalah kebalikan dari cos, ya, sehingga ini nanti menjadi AC dibagi AB. Nah, kot atau kotangen itu adalah seper atau kebalikan dari tangen, sehingga ini akan menjadi AB per BC. Sekaligus kotangen itu juga artinya merupakan pembagian dari cos dibagi sin, ya. Ini dasar yang cukup penting bagi kita semua, ya. Nah, kita masuk dengan konsep sangat awal sekali. Misalkan seperti ini. Ada segitiga PQR siku-siku di Q, ya, di mana QR adalah 10 dan PQ adalah 5 akar 6. Tentukan semua perbandingan trigonometri sudut P. Nah, di sini saya gambar segitiga siku-siku dulu, ya, segitiga siku-siku. Nah, ini sudah diketahui siku-sikunya di Q. Di sini saya kasih P, sini R, ya, bebas saja, nggak masalah. Nah, kita letakkan nih, QR-nya sama dengan 10. Berarti di sini 10, PQ-nya sama dengan 5 akar 6. Kita masih perlu mencari sudut sisi PR, ya, teman-teman. Nah, mencari sisi PR-nya adalah, pasti teman-teman sudah tahu, tinggal Pitagoras, ya. 5 akar 6 dikuadratin ditambah 10 dikuadratin. Ini akan ketemu 150 ditambah 100 menjadi akar 250. Ini bisa disederhanakan menjadi 5 akar 10. Tinggal kita letakkan di sini 5 akar 10, ya, teman-teman. Nah, lantas kalau di sini diminta semua perbandingan trigonometri sudut P, berarti P-nya ada di sini, ya. Ya, di sini berarti yang menjadi sisi depan adalah 10. Yang ini sisi samping dan ini pasti sisi miring. Maksudnya semua perbandingan trigonometri kita akan mencari sin P itu berapa,
cos P itu berapa, tangen P itu berapa ya. Nanti kita mungkin juga sekalian lengkapin dengan cosec P itu berapa, sekan P itu berapa, cot P itu berapa. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nanti kita tinggal masukkan nih. Sin itu depan per miring. Depannya 10, miringnya 5 akar 10. Sekalian yuk, kalau sinusnya seperti itu berarti kosekannya tinggal dibalik ya. 5 akar 10 per 10. Lalu kalau cos itu samping per miring. Sampingnya 5 akar 6, miringnya 5 akar 10. Sehingga kalau sekannya nanti tinggal kebalikannya, 5 akar 10 dibagi 5 akar 6. Lalu tangan itu depan per samping. Depannya 10, sampingnya 5 akar 6. Sehingga cotnya adalah 5 akar 6 per 10. Ini bisa disederhanakan teman-teman ya, nanti ini bisa masing-masing bisa disederhanakan, cuman saya tidak akan terlalu bahas di sini. Jadi ini saya berikan satu contoh aja, misalkan seperti ini, 10 dibagi 5 itu bisa dijadikan 2 per 1 akar 10, dan jangan lupa kalau ada akar di bawah kita pasti akan merasionalkan ya. Yang nanti ketemunya 2 akar 10 per 10 bisa disederhanakan menjadi 1/5 akar 10. Yang lain teman-teman bisa kerjakan sendiri. Itu ya, itu contoh untuk perbandingan trigonometri awal ya. Nah, saya membahas dengan ini karena trigonometri berkaitan dengan sudut. Sudut itu ternyata bisa dinyatakan dengan dua satuan ini. Nanti di soal juga ada dua satuan. Nah, sudut bisa dinyatakan dengan derajat dan bisa dinyatakan dengan radian ya. Nah, apa bedanya derajat sama radian? Saya tidak akan terlalu membahas terlalu detail tentang asal usulnya. Intinya kalau kita punya pi radian itu adalah dianggap 180 derajat. Jadi misalkan nanti kita ketemu dengan sinus 30 derajat, itu seandainya mau diubah dalam radian, nah 30 derajatnya ini tinggal kita bagi dengan 180 lalu dikasih pi. Jadi ini boleh dinyatakan sebagai sin 1/6 pi. Seperti itu ya. Jadi sudut itu mau dijadikan ke radian, itu caranya dengan dibagi dengan 180. Kalau misalkan kita punya tangen 2/3 pi, nah ini kita akan seolah-olah pi-nya diganti dengan 180 ya. Walaupun sebenarnya ini cara agak ngawur ya teman-teman ya, tapi pasti benar. Jadi 2 kali 180, 360 dibagi 3 jadi 120 derajat. Ini ya, jadi sudut bisa digambarkan sebagai derajat, bisa juga digambarkan sebagai radian. Kuncinya adalah seperti itu. Pi radian adalah 180 derajat. Nah, sebelum teman-teman belajar lebih detail, karena trigonometri ini berkaitan dengan sudut, nah teman-teman harus wajib menghafalkan tabel ini. Dan saya yakin teman-teman sudah pernah melihat tabel ini. Jadi artinya untuk beberapa sudut istimewa 0, 30, 45, 60, 90 itu nilai sin, kostan dan lain-lainnya teman-teman harus tahu ya. Intinya adalah sinus, kosinus, dan tangen saja. Kalau kosekan, sekan, kot itu kan tinggal kebalikannya. Jadi tinggal dibalik saja ya. Teman-teman harus hafalin ini, dan tabel ini sudah pasti dipelajari sejak semester 1 di fisika ya, vektor ya, seperti ini. Jadi harus tahu lancar bahwa misalkan sin 45 berapa? Setengah akar 2 ya. Kosekan 30 berapa? 2 ya, seperti itu. Tanpa membaca tabel harus hafal. Nah, contohnya kita bisa mengerjakan seperti ini. Kalau kita disuruh melihat hitung nilai dari sin kuadrat 60 kali sin kuadrat 45 ditambah cos kuadrat 30 kali cos kuadrat 45 dibagi tangen 30 plus tangen 60. Nah, ini saya langsung aja hasilnya ya. Jadi yang penting kita bisa membaca tabel dan bisa menerapkannya. Sin kuadrat 60 itu artinya sin 60 dikuadratin. Ya, sin 60 itu setengah akar 3 dikuadratin, dikalikan sin 45 itu setengah akar 2 dikuadratin ya, plus cos 30 itu setengah akar 3 juga dikuadratin, dikalikan setengah akar 2 dikuadratin. Ini angka-angkanya kita bisa lihat di tabel atau sudah hafal ya. Tangan 30 itu 1/3 akar 3, tangan 60 itu akar 3 ya, seperti itu. Nah, cara mengkuadratkannya gampang ya. Setengah dikuadratin 1/4, akar 3 dikuadratin 3. 1/4 dikali 3 adalah 3/4. Setengah akar 2 dikuadratin berarti jadi nanti 1/4 ya. Ini juga sama, 3/4 dikali 1/4. Nah, yang ini hati-hati,
sepertiga akar 3 ditambah akar 3 itu kita anggap sebagai 1 akar 3, sehingga ini bisa menjadi 4/3 akar 3 ya. Sepertiga ditambah 1 kan 4/3. Ini tinggal kita hitung ya. Maaf tadi saya ada kesalahan nih teman-teman ya. 1/4 kali 2, maksudnya ini 2/4, ini 2/4 ya. Nah, sehingga kita hitung ya, ini bisa menjadi berapa ini? 6/16 atau kita sebut 3/8 saja, ditambah 3/8 per 4/3 akar 3 ya. Jadi ini bisa menjadi 6/8 dibagi 4/3 akar 3, saya tulis 4 akar 3/3 ya, sehingga kita bisa kerjakan dengan pembagian pecahan, tinggal dibalik perkaliannya. Nah, ini tinggal bisa dihitung 18, saya hitung semuanya dulu, nanti baru disederhanakan ya. 32 akar 3. Ini kita wajib dikalikan dengan akar 3 ya. Dan lalu nanti ini bisa menjadi 18 akar 3 per 96 ya. Ini bisa kita bagi 6 semua menjadi 3 akar 3 per 16. Ini hasilnya ya, atau kita sebut 3/16 akar 3. Ya, di sini saya cuma menerangkan bagaimana cara menerapkan nilai sinus kosinus sudut istimewa, lalu kemudian apabila dia dipangkatkan atau dijumlah atau dibagi ya, seperti itu. Nah, lagi teman-teman. Nah, contohnya soal seperti ini. Segitiga PQR siku-siku di P dan sudut R 60 derajat. Jika PR sama dengan X min 2 cm dan GR adalah X cm, tentukan panjang PQ. Nah, saya gambar dulu ya teman-teman ya. Segitiga PQR siku-siku di P. Ya, ini terserah, ini kayak kasih di sini Q, ini R ya, sama aja, dibalik juga nggak apa-apa. Yang penting siku-sikunya P. Di sini saya kasih sudut 60 derajat. Lalu sisi PR-nya adalah X min 2, QR-nya adalah X. Nah, lalu mencari X-nya seperti apa? Ini teman-teman, kita lihat sudut ini. Ini ada sudut 60 derajat. Dan di sini ada sisi samping, di sini ada sisi miring. Nah, kalau ada samping dan miring, kita bisa gunakan rumus cos ya. Cos 60 sama dengan sampingnya PR per miringnya QR. Nah, cos 60 itu ada nilainya teman-teman ya. Setengah. PR-nya sudah diketahui X min 2, QR-nya X. Dengan seperti ini kita tinggal mengalihkan silang ya. 2 kali X min 2 itu menjadi 2X min 4, 1 kali X itu X, sehingga kalau dipindah menjadi X sama dengan 4 ya. Nah, dengan X-nya sama dengan 4, otomatis nilai-nilai ini sudah tahu. Jadi di sini 4, di sininya 4 dikurangi 2 ya teman-teman. Nah, kalau mencari PQ gampang sekali ya, tinggal di Pythagoras saja. 4 kuadrat dikurangi 2 kuadrat, nanti ketemunya 16 dikurangi 4 itu akar 12 atau menjadi 2 akar 3. Seperti itu ya, salah satu penggunaan penerapan rumus trigonometri dasar. Satu lagi contohnya, misalkan kita disuruh menghitung nilai X dari seperti ini teman-teman. Nah, ini ada dua segitiga yang digabungkan, tapi yang diketahui ini, yang diminta ini teman-teman. Nah, hati. Nah, kita ini misalkan saya sebut aja ini A, B, C, D deh ya, kayak enggak susah. Nah, kita bisa melihat dulu misalkan pada segitiga ABD. Nah, ABD ini kalau kita gunakan misalkan sinus 45 ya, ini akan dirumuskan sebagai AD dibagi BD ya. Nah, sinus 45 itu setengah akar 2 atau kita tulis akar 2/2. AD-nya adalah 5, BD-nya kita belum tahu. Nah, di sini kita bisa kalikan silang, akar 2 kali BD sama dengan 10, sehingga BD-nya adalah 10 per akar 2 ya. Seperti itu. Nah, kenapa kita mau mencari BD? Karena BD ini yang berhubungan dengan segitiga BCD. Nah, lalu kita baru mengerjakan segitiga yang BCD. Jadi di sini tadi sudah ketahuan 10 per akar 2 ya. Saya belum menyederhanakan ini, tapi nanti saja penyederhanaannya terakhir saja. Nah, anggap di sini sudah tahu ya. Ini sudah tahu 10 per akar 2. Maka kalau di sini ada sudut, di sini X,
X ini adalah sisi samping, sedangkan ini adalah sisi miring. Samping dengan miring kita akan gunakan rumus cos ya. Cos 60 sama dengan sampingnya itu DC, miringnya adalah DB. Nah, cos 60 itu nilainya setengah, DC-nya adalah X, DB-nya itu yang tadi kita sudah punya 10 per akar 2 ya. Sehingga kalau ini dikalikan silang, 2X adalah 10 per akar 2. Sehingga kalau mencari X adalah tinggal dibagi 2 ya, 5 per akar 2. Nah, sampai sini baru kita rasionalkan saja akar 2 sehingga nanti ketemunya adalah 5 per 2 akar 2. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, kalau ada dua segitiga atau beberapa segitiga atau mungkin segi banyak, intinya adalah dihubung-hubungkan supaya sinus atau kosinusnya bisa dihitung dulu ya. Nah, ini beberapa contoh penerapan trigonometri dasar, dan saya menerangkan satu hal pelengkap materi, kadang ada di sekolah, kadang juga enggak ya. Nah, ini tentang mengenai koordinat. Nah, kalau kita punya koordinat A di sini, koordinat ini bisa dinyatakan sebagai koordinat yang biasa. Itu kita sebut sebagai koordinat kartesius atau X, Y, tapi juga bisa dinyatakan sebagai koordinat kutub. Nah, koordinat kutub itu R, alfa. Ya, seperti itu. Nah, di mana kalau mencari hubungannya, itu X itu bisa dinyatakan sebagai R kali cos alfa kali Y itu R kali sin alfa. Sedangkan kalau sudah diketahui koordinat kartesiusnya, mau mencari koordinat kutubnya, R-nya itu bisa dicari dengan Pitagoras, X kuadrat tambah Y kuadrat, sedangkan sudutnya bisa dicari dengan tangen, Y per X. Ya, kita coba dengan contoh saja. Misalkan seperti ini, tentukan koordinat kartesius dari 860 derajat ya. Jadi kalau ini 8,60 derajat, ini sudah merupakan R, theta. Jadi untuk mencari X dan Y-nya itu tinggal R kali cos theta, artinya 8 kali cos 60. 8 cos 60 itu setengah menjadi 4, sehingga X-nya adalah 4. Nah, sedangkan kalau mencari Y adalah R dikalikan sin theta, atau 8 kali sin 60, ini ketemulah 8 dikalikan setengah akar 3, ketemulah 4 akar 3. Sehingga kalau ini 8,60 menjadi koordinat kutub, koordinat kartesiusnya adalah 4,4 akar 3 ya. Ini koordinat kartesius X, Y. Nah, di sini yang nomor 2 ini adalah kebalikannya. Kalau kita punya 4,4 akar 3 ini sebagai koordinat kartesius X dan Y, cara mencari koordinat kutubnya adalah mencari R. R itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya, sehingga ini menjadi 4 kuadrat ditambah 4 akar 3 kuadrat menjadi berapa ini? 16 ditambah 4 akar 3 kalau dikuadratin itu 48 ya. Adalah ini 64 menjadi 8. Nah, sedangkan untuk mencari sudutnya kita akan gunakan tangen, anggap aja theta. Tangen dicari dari Y per X. 4 akar 3 per 4 ketemu akar 3. Nah, dengan tangannya 4 akar 3 dari tabel kita akan memperoleh tetanya adalah 60 derajat, sehingga koordinat kutubnya adalah 8,60 derajat. Ini sudah merupakan R, theta. Seperti itu teman-teman ya. Ini dua contoh soal yang memang sengaja saya buat kebalikannya supaya teman-teman tahu maksudnya seperti itu. Nah, untuk sudut-sudut yang lain nanti kita akan bahas di part berikutnya mengenai sudut yang lebih dari 90 derajat dan lain-lain. Mungkin itu aja dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semua untuk mengerjakan soal di sekolah, PR, ataupun di tes ya. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa subscribe, like, dan share apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa dalam video saya akan datang. Terima kasih.